Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat malam. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Dengan kasih Tuhan yang selalu menjaga, melindungi, dan memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang daripada sorga. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita tidur, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan Daniel 6 ayat 4. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Setia harus berani membayar harga, saudara. Setia tidak mudah, semudah yang kita bayangkan. Tekad perlu tetapi belum cukup. Orang yang setia harus berani membayar harga, apapun dan berapapun, saudara. Daniel adalah orang yang berani dan siap membayar harganya. Perjalanan karir Daniel tidak semulus yang kita bayangkan. Tidak semulus yang dibayangkan orang. Ia harus melewati berbagai ujian. Dan bukan sembarangan ujian, saudara. Taruhannya tidak sekedar posisi atau jabatan tinggi yang sudah payah telah diraihnya, tetapi nyawanya menjadi taruhannya. Daniel tidak memiliki nyawa cadangan, saudara. Nyawa hanya satu. Saudara, hebatnya Daniel, ia tidak pernah ragu untuk membayar harga sebuah kesetiaan. Ia tidak pernah mundur saat dihadapkan pada pilihan. Hidup dan terus menikmati jabatan, atau harus rela kehilangan semuanya hingga nyawanya terancam direnggut, saudara. Hebatnya Daniel, saatnya tiba untuk membuktikan kesetiaannya. Daniel dihadapkan pada pilihan. Atas rekayasa persekongkolan jahat musuh-musuhnya, raja tempat Daniel mengabdi. Raja tempat Daniel mengabdi mengeluarkan titah atau maklumat, saudara. Barang siapa dalam 30 hari ke depan menyembah yang lain, bukan menyembah raja, maka ia akan dilempar ke gua singa. Lalu apa reaksi Daniel? Saudara kasih Tuhan, Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, saudara, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dia lakukan. Orang setia tidak pernah tawar-menawar dengan apapun untuk harga kesetiaan. Orang yang setia tidak akan bernegosiasi dan menghitung untung ruginya seperti pedagang. Dengan tetap memandang kepada Tuhan, Daniel tetap percaya dan hidup dalam penyerahan secara total, saudara. Daniel sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Hidup matinya, sukses gagalnya, karirnya, semuanya berada di tangan Tuhan yang disembahnya. Apakah Daniel yang pasrah dan setia, bebas dari ancaman? Ternyata tidak, saudara. Ia digiring masuk ke gua singa. Siksaan yang mengerikan dan kematian yang sangat menakutkan ada di depan mata.
ia masih punya peluang untuk membatalkan keputusannya dengan menyembah raja saja, saudara. Yang kebetulan sang raja sangat menghargainya. Sampai raja berpuasa semalaman dan tidak bisa tidur, memikirkan Daniel, tentunya pribadi yang sangat dikasihinya. Sekali lagi, Daniel manusia hebat, saudara. Hebat lebih dari berani. Hebat tidak lagi memikirkan diri sendiri. Orang hebat selalu memikirkan kepentingan Tuhan. Setia dan tidak ingin mengecewakan Tuhan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Tewaskah Daniel? Hancurkah tubuhnya dirobek oleh singa-singa yang lapar? Tidak, saudara. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah Raja Darius kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada Raja, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuhan. Ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Daniel 6 ayat 20-22, saudara. Dahsyat sekali. Sangat tidak masuk akal bagaimana caranya singa-singa yang buas dan lapar bisa terkatup mulutnya. Itulah Tuhannya Daniel dan Tuhan kita. Haleluya. Saudara dan kasih Tuhan, ayo belajar jadi orang setia. Mulai dari hal yang kecil, nanti berkembang setia hingga ke masa yang besar. Tuhan menjaga Daniel, masakah kita tidak? Tuhan menjaga Daniel, Tuhan juga menjaga kita. Puji Tuhan. Kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan pada saat hari ini. Sebab kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang sudah kami rasakan dalam kehidupan kami setiap hari. Amat terlebih ya Tuhan, setelah kami mendengarkan kebenaran firman. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan, untuk kami semakin kuat dan setia kepada Tuhan. Kami seperti Daniel setia kepadamu. Tuhan Yesus, pengaruhi dan perbaharuilah untuk kami mengambil komitmen dalam kesetiaan kepadamu lewat kebenaran firman Tuhan. Mengingatkan kami bahwa kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan, rancangan Tuhan, rancangan penuh damai sejahtera. Ampuni kami Tuhan, yang kadangkala kami sering bersungut-sungut. Tuhan Yesus, lewat kebenaran firman, mengingatkan kami, menyadarkan dan menegur kami supaya kami tidak bersungut, tidak protes kepada Tuhan, karena Tuhan telah punya rancangan penuh damai sejahtera. Terpuji termulialah Tuhan. Tuhan, berikan kami Tuhan kekuatan untuk dapat berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami Tuhan tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, melainkan lurus dalam kebenaran firman Tuhan. Berikan kami kekuatan iman, kekuatan rohani, dan kekuatan jasmani. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa bagi seluruh Bapak Ibu para pendengar pada saat malam hari, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Apabila mengalami permasalahan hidup, Tuhan Yesus, pada saat malam hari ini, Kaulah jawaban bagi setiap para pendengar
menjawab setiap permasalahan, pergumulan mereka. Turunlah kasih Tuhan menjamah, memulihkan, dan memberikan kekuatan dan memberikan kelegaan bagi setiap pergumulan permasalahan yang mereka hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa bagi mereka, Bapak Ibu, para pendengar dimanapun mereka berada pada saat malam hari ini yang mengalami sakit. Di dalam nama Yesus, tangan kasih Tuhan terulur bagi tubuh yang sakit, hingga yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan. Itu juga Tuhan pada saat malam hari ini. Setiap Bapak Ibu para pendengar yang susah tidur, pada saat malam hari ini, kuasa Tuhan, kuasa yang daripada Yesus Tuhan, berkarya bagi setiap tubuh yang sakit, susah tidur, dalam nama Tuhan Yesus. Apapun Tuhan permasalahan hidup mereka hingga membuat mereka susah tidur pada saat malam hari ini, di dalam nama Yesus Tuhan, yang susah tidur bisa tidur. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan pada saat malam hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat beristirahat dan selamat tidur. Kita yakin dan percaya, kita berdoa, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa. Firman Tuhan yang menjaga tubuh, roh, dan jiwa kita pada saat malam hari ini. Di dalam tidur kita. Selamat beristirahat dan sampai berjumpa kembali esok hari. Doa pagi, renungan pagi, dan pengantar tidur di sorenya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.